Hai, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Gue Alice yang biasa bawain readingan lo buat Katanya Tarot Indonesia. Hari ini gue mau ngebacain untuk yang biasanya kita sebut secangkir kopi tarot. Jadi ini adalah readingan apa ya, energi kolektif aja. Dan gue biasanya bacain readingan ini setiap minggu. Jadi ini tidak mengacu atau tidak berlandaskan kepada elemen tertentu atau kepada sign tertentu gitu ya. Sambil santai-santai, sambil ngobrol-ngobrol, kan kita belum pernah ketemu ya. Jadi mudah-mudahan kan katanya tak kenal maka tak sayang. Makanya aku sambil ngobrol, sambil lihat kartu. Siapa tahu ada pesan-pesan yang bisa kalian ambil untuk jadi masukan. Oke. Kita punya the Eight of Wands. The Eight of Swords. Kalian merasakan apa ya? Keadaan ini mungkin membuat kalian merasa seperti ketrap atau terperangkap. Dan kalian mungkin ngerasa satu hal yang apa ya? Mungkin ada ketakutan, kecemasan gitu ya. Ataupun situasi-situasi di mana kalian tuh ngerasa gue nggak bisa bergerak seleluasa mungkin, semau gue, bahkan nggak bisa jadi diri gue nggak bisa mengekspresikan diri gue nggak bisa melakukan apa yang gue mau gitu loh. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang selalu mengontrol kamu, selalu ngatur kamu. Kalau misalnya kamu salah sedikit terus, hey kamu, gitu. Ngeri ya, ngeri. Kalau pasangannya kayak begitu mah ngeri. Ataupun kamu berada, atau ini bukan pasangan kamu, tapi mungkin keluarga. Atau kamu terlalu banyak takut yang disebabkan oleh karena kamu takut omongan orang, kamu takut pikiran orang, kamu takut nanti kalau kamu salah. Jadi banyak takut nih kalau aku lihat di sini. Dan kamu seperti menaruh diri kamu di situ, padahal sebenarnya kamu tuh bisa bebas. Padahal kamu tuh sebenarnya bisa buka tutup mata kamu gitu loh. Tutup mata kamu tuh bisa dibuka, kamu bisa buka tali pengikat itu, kamu bisa keluar dari situ gitu ya. Tetapi seperti kamu tuh menaruh diri kamu sebagai orang ini. Kenapa? Two of Wands. Kamu tidak bisa menentukan pilihan kamu tidak bisa mengambil sikap, kamu tidak bisa mengambil tindakan. Jadi aku berpikir bahwa kamu berada dalam situasi di mana kamu mungkin mempunyai satu kebutuhan. Sesuatu juga, ya kebutuhan itu bisa kamu sayang dengan seseorang, ya itu kan kebutuhan akan adanya diri dia. Atau kamu butuh misalnya, ya kamu tergantung akan situasi ini, atau kamu tergantung akan orang ini, ataupun kamu tergantung akan sesuatu yang menyebabkan kamu taruh diri kamu di situ menjadi orang dalam penjara ini. Di pikiran kamu loh, ini penjara ini tuh di pikiran kamu. Sehingga kamu tuh ya jadi serba salah. Oh boy. Queen of Cup. Mungkin ini orangnya. Kamu butuh dia. Aku butuh dia. Aku butuh cinta dia. Aku butuh kasih sayang dia. Aku butuh dia. Dan saat aku melakukan sesuatu yang salah,
saat aku melakukan sesuatu yang dia nggak suka, nih gelas yang ada air yang ada di cup sini dibanjurin ke muka kamu. Iya, rasanya tuh kayak gitu loh. Kayak yang dia manis saat kamu nurut apa kata maunya. Tapi kalau kamu sampai tidak mau melakukan apa yang dia inginkan, nih air yang lagi di tangannya dia itu dibuyarin semuanya. Nah, di sini aku lihat ya, kamu tuh lagi mencari strategi. Kamu lagi mencari strategi mungkin gimana caranya gue bisa keluar dari situasi ini. Mana sih kartunya? Kamu lihat gak sih? Aku tuh soalnya males banget sebenarnya bikin video yang pakai muka begini. Tapi ya cobalah kita supaya lebih dekat ya. Kita supaya lebih dekat. Tuh, kayak biasanya gue tuh biasanya tuh kalau baca tarot gitu ya. Cuman ya itu gitu loh. Kadang-kadang mungkin supaya lebih ikrip gitu ya. Supaya kita lebih ikrip. Iya, kamu lagi mencoba mencari cara dan mencoba mengontrol diri kamu, mengontrol situasi, mengontrol keadaan yang saking kamu mengontrolnya ya jadinya kamu sebenarnya yang terpenjara gitu loh. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, sebenarnya kamu sendiri gitu yang akhirnya tersiksa. The Tower card. Kamu mungkin merasa ya ada sesuatu yang dia mungkin rasain, ada sesuatu yang orang ini tahu, atau ada sesuatu yang disimpan gitu loh sama orang ini. Tapi aku melihat ada konflik. Atau orang ini selalu membuat konflik antara kamu dengan diri kamu sendiri, ataupun kamu misalnya dengan teman kamu, atau kamu dengan keluarga kamu. Oke, Knight of Pentacles. Dan ini situasinya, orangnya lambat sekali. Bahkan kadang-kadang kalau yang aku lihat tuh kayak sepertinya mereka tuh gak berbuat apa-apa gitu loh. Seperti kayak gak berjalan, gak ada gerakan, gak ada apa-apa. Lambat. Sampai mana tadi? Tuh kan. Maaf ya, sorry kalau misalnya aku gak banyak-banyak lihat itu, soalnya aku konsen di sini. Ya mudah-mudahan seneng lah lihat gua walaupun itu ya. The World card in reverse. Ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya walaupun mungkin saat ini kamu bilang enggak, aku mau mempertahankan, enggak, aku masih sayang, enggak, aku mau masih di sini, enggak, aku masih mau bersama dia, enggak, aku, dan banyak sekali hal-hal itu, tetapi dalam hati kamu sebenarnya udah mau selesai. Gue udah gak kuat lagi di sini sebenarnya gitu kan. Sebenarnya gue gak kuat lagi di sini, tapi gimana dong? Gue harus gimana dong? Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya, tunggu. No. It's not this. This is not right. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini ada yang menggantung gitu loh. Menggantungkan kebutuhan mungkin finansial, kebutuhan hidup, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain kepada orang ini sebenarnya. Makanya bisa jadi ini sudah berkeluarga gitu ya. Dan takut kalau misalnya sampai cerai, gue makan pakai apa?
gue tinggal di mana, gue harus gimana, termasuk anak gitu ya. Dan mungkin ya dia selama bersama ini ya tidak mempunyai kesempatan untuk berkarya, punya usaha, punya penghasilan sendiri. Jadinya waktu dia ngerasain bahwa ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang bikin gue tersiksa, ada sesuatu yang bla 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 gitu ya. Kamu konfliknya ya kalau gue sampai pisah, gue duit dari mana? Hidup di mana? Anak gue berarti gue gak bisa bawa dong, karena gue gak punya penghasilan gitu kan. Ini devil card loh yang keluar, bukan aku. Ini devil card. Hubungan ini toxic. Buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan pasangan orang, dan itu membuat kamu tuh tersiksa sebenarnya. Mungkin ada rasa bersalah gitu ya. Karena ini tuh lebih kayak ngantem ke mental kamu gitu loh, ke pikiran kamu, ke jiwa kamu. Walaupun kamu dalam hati kecil nggak apa-apa kok. Cuman mungkin buat orang-orang yang tahu gitu ya. Ini aku nggak ngejudge. Cuma mungkin buat orang-orang yang ngelihat apa yang terjadi itu banyak menjudge kamu. Dan hal itu tentunya kamu nggak suka. Kamu nggak happy gitu loh. Walaupun mungkin di dalam sisi yang lainnya kamu merasa ada hal-hal yang bikin kamu happy dengan adanya dia, dengan disayang sama dia, dengan kehidupan kamu sama dia, dan dengan segala hal yang di sisi yang sebelah kiri yang kamu nikmatin. Tapi di sisi yang satu lagi banyak hal-hal yang bikin kamu ya ngerasa salah, ngerasa jadi kayak orang jahat. Misalnya kamu jadi, ini sorry ya kalau aku bilang aku kamu ini karena aku lagi ngomong sama kamu. Tapi kan kembali lagi setiap kali readingan ini aku hanya mengambil energi yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu dengar itu bisa terbolak-balik gitu. Nah, balik lagi ke dalam readingan ini. Yang aku lihat di sini, ya kamu mungkin saat kamu misalnya, ini contoh, misalnya kamu jadi pelakor atau kamu jadi pebinor gitu ya. Dan mungkin orang ini masih bersama orang itu gitu loh. Mungkin kamu di kawin siri atau kamu di poligami lah, apalah, you name it lah, atau dijadiin simpenan. Bisa aja ya. Ini contoh. Ini adalah salah satu contoh situasi dan kondisi, oke? Jadi gak harus seperti itu, tapi kurang lebih lah kira-kira begitu. Yang aku lihat di sini, bisa jadi kalau kamu jadi kayak pelakor atau pebinor ya, kamunya gak sejahtera sendiri. Mungkin awal-awal oke lah gitu ya. Mungkin awal-awal gak apa-apa deh, karena kamu juga terhasut dengan dia. Kamu juga terhasut omongannya dia, pengenannya dia, dan rayuan-rayuannya dia. Dan dia tahu sekali bagaimana caranya merenggut hatimu gitu. Udah dramatis. Iya. Dan dia tahu caranya, dan dia tahu apa yang kamu butuhin, dia tahu apa yang kamu perluin gitu loh. Makanya dia banyak melakukan hal-hal yang bikin kamu gak bisa kemana-mana. Seakan-akan kamu kayak dibikin mungkin utang budi gitu ya. Ini termasuk loh dengan situasi kondisi lain gitu ya. Mungkin kamu dibikin jadi, kamu berhubungan dengan orang, ini bisa siapa aja. Itu kan tadi masalah contoh ya, masalah pebinor pelakor. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang, dan kamu mungkin banyak dikasih uang, banyak dibantu di dalam pekerjaan, banyak difasilitasin, ataupun banyak banyak dibikin seperti kamu tuh entah hutang budi atau entah utang materi gitu loh. Dimana kamu belum kuat untuk membayarnya. Dan pun kalau misalnya bisa membayar, kalau utang budi itu gak bakal bisa kebayar gitu loh. Maksudnya di saat kita kadang-kadang ya berhutang sama orang, bukan masalah besar amountnya gitu loh, kuantitasnya atau berapa besar uangnya atau berapa besar bantuannya. Besar kecilnya itu kalau utang budi itu kan tergantung suasananya.
Kalau pas lagi kamu lagi butuh banget, ini udah masuk antara hidup dan mati gitu ya, tiba-tiba orang itu mau memberikan kamu bantuan gitu ya, ada orang yang memberikan kamu bantuan. Iya, saat kamu punya, kamu bantu, dia kan dalam keadaan yang dia sudah ada. Situasi tetap berbeda, dan rasa utang budi itu kalau buat aku ya nggak akan pernah bisa terbayar gitu. Jadi ini juga bisa, kalau aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukan masalah percintaan, tapi mungkin kamu sebenarnya kamu punya hubungan yang kurang baik, mungkin juga dengan satu figur perempuan ya, bisa juga antara ibu kamu ataupun bos kamu atau temanmu, bisa jadi seperti itu. Yang nggak perlu perempuan. Gue cari masalah ya. Pokoknya apa deh? Kamu ya seperti itu gitu loh. Kayak kamu punya utang budi dengan seseorang, tapi kamu jadi kayak terpenjara gitu loh, dikarenakan kamu menerima pertolongan dia, kamu membutuhkan mereka, jadinya kayak kamu tuh disuruh-suruh, kamu jadi kayak mungkin diperlakukan kayak apa ya? Ya pokoknya lah diperlakukan yang membuat kamu, kan macam-macam ya, masa gue terangin semua. Tapi pastinya perlakuan mereka adalah perlakuan yang membuat kamu tidak tenang, membuat kamu tidak sejahtera, membuat kamu gak enak hati gitu loh. Kalau enak hati mah kamu gak bakal ngerasa kayak gini, ya gak sih? Dan ini gak bakal keluar kalau semuanya baik-baik aja. Ya di sini sih aku lihat kartu ini menyampaikan ke kamu, apa ya? Kamu terlalu banyak berpikir, kamu jadi terlalu banyak nggak enak ini, nggak enak itu, dan rasa nggak enak itu membuat kamu jadi tidak bisa kemana-mana. Sekarang gini, kalau aku ya, kita pernah misalnya berhutang budi dengan orang, ataupun kita pernah mendapatkan bantuan dari orang. Ya siapa sih yang namanya, kita juga makhluk sosial gitu ya. Kembali lagi itu dalam segi ataupun cerita yang macam-macam, nggak selalu mengenai pelakor dan segala macam ya. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang menyiksa kita ataupun mengikat kita sampai mati gitu loh. Kalau menurut aku loh, kalau kamu memang membutuhkan saat itu, tapi kalau kamu akhirnya diperlakukan dengan semena-mena, kamu akhirnya diperes keringat kamu, diperes diri kamu gitu ya, sampai kering. Mau seperti itu. Dan itu misalnya kamu sendiri. Ini ambillah kata kamu adalah seseorang yang misalnya dibantu oleh orang lain. Ini bukan masalah pasangan, bukan masalah cinta-cintaan. Ambillah masalah seperti itu. Sekarang kalau misalnya kamu digituin terus, nanti dia ngerecokin keluarga kamu, dia ngerecokin pasangan kamu, dia ngatur-ngatur anak kamu, dia ngatur-ngatur hidup kamu. Mau dibegituin terus sampai nanti gitu kan. Dan ini sih kalau aku lihat kamu tuh udah mau lepas gitu loh. Nah makanya aku bilang, selama kamu ngikutin apa maunya dia akan baik-baik aja. Dia bakal manis-manis, dia bakal seperti ibu peri. Ku kasih semuanya. Begitu kamu, ya memang baik orangnya. Tahu gak sih, orang itu kadang-kadang ya bisa, gue tahu beberapa orang gitu ya yang bisa kayak gini di lingkungan gue, dan gue pernah berhadapan dengan orang seperti ini. Orangnya baik, mau nolong orang gitu ya, tetapi saat dia nolong orang, di sininya dia tuh punya kuncian gitu loh sama kita, dan itu dipakai untuk mengambil keuntungan di kemudian hari dari kita, dan iya akhirnya jadi keterlaluan gitu loh. Akhirnya jadi nginjek karena dia ngerasa bahwa gue udah nolong lo loh, gue udah ngasih ini, gue udah ngasih itu. Nah sekarang
lo harus begini. Makanya aku bilang tadi, ini bisa jadi siapa aja ya, tetapi ini adalah orang baik gitu ya. Tetapi orang ini baik waktu kamu melakukan hal yang dia inginkan. Waktu kamu jilat-jilat pantatnya dia. Sorry ya, gue harus ngomong ini ceplos-ceplos aja gitu ya. Waktu kamu ngejilat-jilat dia gitu ya, maksudnya kamu meninggi-ninggikan dia, kamu ada setiap kali dia minta, kamu disuruh-suruh apa aja mau, kamu digrecokin diem aja, kamu diapain diem aja gitu ya. Dia baik. Begitu kamu bilang enggak, ataupun kamu bilang aduh gue lagi ada kerjaan nih, atau gue lagi ada janji nih sama si ini atau sama si itu, gue lagi gak punya waktu. Even kalau kamu lagi sama keluarga kamu, ini kaps ini dibanjurin kamu. Maksudnya, tahu kan? Maksudnya dia bisa berubah. Nah, nih, dia itu si tower ini. Mau diliatin tampangnya kayak apa? Kalau lo berani sama gua, lo kan udah gua tolongin, lo kan udah gua bantu, lo kan gua udah kasih, lo kan udah gua rawat, lo kan udah gue apalah semuanya yang gua lakuin. Lo kan utang budi sama gue. Aduh, sampai goyang lo. Lo kan udah utang budi sama gue, dan gue udah kasih segala macam sama lo. Mau lo, berani lo, gue hancurin nih tower gitu loh, kayak gitu. Dan ini bisa di dalam pekerjaan, ini bisa di dalam keluarga, bisa juga ini adalah orang tua kalian yang selalu mengungkit apa yang telah mereka lakukan sama kamu, ataupun misalnya saudara, ataupun misalnya teman, siapa aja lah. Tetapi orang ini, aku tahu bahwa orang ini pernah melakukan sesuatu di saat kamu memang membutuhkan itu, dan kamu merasa seperti kamu berhutang gitu loh. Walaupun mungkin bukan hutang materi, tapi yang aku rasa di sini ada masalah materi buat beberapa dari kamu. Cuman hal itu jadi kayak senjata ke kamunya, yang membuat kamu jadi kehilangan kebebasan kamu. Dan di sini aku lihat kartunya mengajak kamu untuk, ya, kamu pernah membutuhkan itu dan kamu mungkin sudah berusaha membalasnya. Tetapi kamu seperti merasa bahwa kamu berhutang. Ini aku rasa ya, udah kayak raja dari rajanya rentenir. Jadi kayak lo gak pernah bisa menutup hutang itu sama dia sampai kapanpun. Tapi kamu sudah pernah beberapa kali berusaha, dan hidup ini adalah milik kamu, bukan orang itu gitu loh. Jadi jangan mau selalu dikontrol, selalu ada di bawah kaki orang ini, karena sampai kapanpun orang ini tidak akan pernah nganggap hutang itu lunas, dan kamu akan selalu merasa dipenjara karena kamu gak bisa kemana-mana gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi satu masukan dan jadi bahan pemikiran gitu loh buat beberapa dari kamu yang punya masalah seperti ini. Mungkin saat ini kamu sedang merasakan dan kamu susah untuk bergerak, kamu susah menemukan solusi jalan keluar. Tetapi yang aku lihat di sini, sebenarnya kamu bisa melepaskan diri kamu kapan saja. Kamu tinggal bicara, kamu cuman tinggal bilang emang gue pernah gitu. Tapi kan gue punya hidup gue sendiri. Hidup gue itu kan milik gue, bukan milik lo gitu loh. Nah, itu yang harus kamu speak up gitu loh. Dan aku lihat di sini kamu mungkin belum berani ataupun tidak berani untuk itu, ataupun masih mencari cara gimana ya gue harus keluar dan bisa keluar dari masalah ini gitu. Oke. Ini adalah readingan untuk kalian. Di secangkir kopi tarot. Tadi gue ngomong gak ya secangkir kopi tarot ya kayaknya. Ya pokoknya ini adalah secangkir kopi tarot. Dan mudah-mudahan ada pesan yang bisa diambil. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan anggap aja gue ngobrol-ngobrol sama lo, lagi curhat ya gak?
ceritain tentang temen gue nih yang lagi ceritanya kayak di kartu ini. Dan cukup menghibur dan bisa menemani kalian. Oke. Terima kasih sudah nonton videonya. Dan gue seneng banget akhirnya kita bisa, walaupun kita nggak bisa langsung lihat-lihatan, tapi gue seneng banget udah bisa ketemu sama lo. Dan lo bisa ngeliat gue. Dan inilah yang biasanya membawakan katanya tarot. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan ada yang berguna. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton lagi sekali lagi videonya. Namaste.